Apakah J-10C cukup untuk menjaga langit Indonesia? Jakarta, langkah Indonesia membeli 42 unit jet tempur J-10C Vigorous Dragon dari Tiongkok menjadi sorotan besar di kawasan Asia Tenggara. Dengan pesawat ini, TNI Angkatan Udara (TNI AU) dinilai memasuki babak baru modernisasi kekuatan udara. Namun, muncul pertanyaan penting di kalangan pengamat pertahanan. Apakah J-10C cukup untuk menjaga langit Indonesia yang begitu luas dan kompleks? Jet tempur generasi modern dari China. J-10C merupakan pesawat tempur multirole generasi 4.5 buatan Chengdu Aircraft Industry Group, Tiongkok. Pesawat ini sudah dilengkapi radar AESA, sistem kendali fly-by-wire, dan kemampuan membawa rudal udara ke udara jarak jauh PL-15 dengan jangkauan lebih dari 150 km. Dengan kemampuan tersebut, J-10C digadang-gadang bisa menandingi jet tempur modern seperti F-16V Viper, Dassault Rafale, dan Gripen E. Selain itu, pesawat ini diklaim mampu beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dengan keandalan tinggi dan efisiensi bahan bakar yang baik. Bagi Indonesia, kehadiran J-10C bisa memberikan keseimbangan kekuatan udara di tengah meningkatnya aktivitas militer di kawasan Indo-Pasifik. Kelebihan strategis untuk Indonesia. Pengadaan J-10C membawa sejumlah keuntungan bagi TNI AU. Pertama, jumlah pesawat yang cukup besar, 42 unit, dapat memperkuat daya jaga dan daya serang udara Indonesia yang selama ini masih bergantung pada armada F-16 dan Sukhoi. Kedua, kerjasama dengan Tiongkok membuka peluang transfer teknologi dan pelatihan teknis yang dapat meningkatkan kemampuan industri dirgantara nasional. Ketiga, J-10C dianggap cocok untuk wilayah udara Indonesia yang luas karena dapat dikerahkan cepat untuk patroli dan intersepsi, termasuk di wilayah rawan seperti Natuna, Sulawesi, atau perbatasan Papua. Tantangan operasional dan integrasi. Meski menjanjikan, pengoperasian J-10C tidak lepas dari tantangan besar. Salah satunya adalah integrasi sistem persenjataan dan komunikasi antara jet buatan Tiongkok dengan platform barat yang sudah dimiliki TNI AU, seperti F-16 dan T-50I Golden Eagle. Selain itu, pelatihan pilot dan teknisi juga menjadi faktor krusial. Jet tempur modern membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni, baik dalam penerbangan, pemeliharaan, maupun taktik tempur. Tantangan berikutnya adalah logistik dan suku cadang. Ketergantungan pada komponen impor bisa menyulitkan bila terjadi perubahan politik atau gangguan pasokan dari negara produsen. J-10C menawarkan kemampuan tinggi, tetapi kita juga perlu memastikan dukungan jangka panjang, dari pelatihan, perawatan, hingga interoperabilitas, ujar salah satu analis pertahanan dalam wawancara dengan media nasional. Cakupan udara Indonesia terlalu luas untuk satu jenis jet tempur. Wilayah udara Indonesia membentang lebih dari 5 juta kilometer persegi, menjadikannya salah satu kawasan udara paling luas di dunia. Dengan kondisi geografis berupa ribuan pulau, menjaga seluruh ruang udara nasional tidak mungkin hanya mengandalkan satu tipe pesawat tempur. Karena itu, kehadiran J-10C akan menjadi pelengkap bagi armada yang sudah ada, bukan pengganti total. Dalam strategi jangka panjang,
Indonesia tetap memerlukan kombinasi berbagai platform seperti Rafale dan F-15EX untuk membentuk kekuatan udara yang seimbang antara daya jelajah, daya gempur, dan kemampuan pertahanan udara jarak jauh. Kesimpulan, masuknya J-10C ke jajaran TNI AU merupakan langkah besar dalam modernisasi pertahanan nasional. Pesawat ini menghadirkan teknologi canggih yang dapat memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Namun, untuk benar-benar menjaga langit Indonesia, J-10C hanyalah salah satu bagian dari puzzle besar. Diperlukan strategi pertahanan udara terpadu, pengembangan SDM, serta sistem logistik yang solid agar keunggulan teknologi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kehadiran J-10C bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari era baru kekuatan udara Indonesia di kawasan.